Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Nama saya Alana Salsabila. Nama saya Wulan Guritno. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah yang kami buat, yaitu tentang pendekatan historitas dan sosiologis. Yang dimana yang akan dibacakan terlebih dahulu oleh Saudari Ulan. Baik, saya akan menyampaikan materinya tentang pendekatan historisitas. Pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau yang dilaksanakan secara sistematis. Maka dapat dikatakan bahwa pendekatan historis dalam kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas tentang secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya. Kemudian pendekatan historis memiliki penerapan, yaitu dapat dilakukan melalui studi sumber Islam ataupun studi Al-Quran maupun sunnah. Misalnya fenomena orang mabuk sholat. Di sini terdapat landasan normatif dalam Al-Quran. Janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu mabuk-mabuk. Melalui teks tersebut dapat makna bahwa jika seseorang sedang mabuk, janganlah ia sholat hingga ia sadar. Namun juga berkesan bahwa di luar sholat boleh mabuk, jelas keliru. Ayat tersebut mesti dipahami melalui pendekatan historis asbabun nuzul. Ayatnya itu merupakan rangkaian penghargaan Khomer. Kemudian yang kedua yaitu tentang buku yang paling awal ditulis oleh kaum muslimin adalah Kitab Allah. Awalnya mereka sempat ragu-ragu untuk menuliskannya. Pembunuhan besar-besaran pada para penghafal Al-Quran pada saat terjadinya perang Riddah atau perang yang melawan orang-orang murtad dan perang melawan nabi palsu yang membuat mereka menuliskan kitab Allah. Hal itu dikarenakan adanya rasa khawatir kitab Allah akan lenyap dan dilupakan. Kemudian yang ketiga, keraguan yang lebih besar terjadi tatkala akan dilakukan penulisan hadis-hadis Rasulullah. Dan yang keempat, seseorang yang ingin memahami Al-Quran secara benar, misalnya yang bersangkutan harus mempelajari turunnya Al-Quran atau kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya Al-Quran, yang selanjutnya disebut sebagai ilmu asbab al-nuzul, yang pada intinya berisi sejarah turunnya tentang ayat Al-Quran, kajian terhadap ilmu-ilmu keislaman, khususnya yang dikembangkan oleh para orientalis dan berpengaruh besar di dunia Islam, kebanyakan yang bersifat historis. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang pendekatan sosiologis akan dijelaskan oleh Saudari Lana Salsabila. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan sosiologis. Hasan Sandili mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Itu sosiologis mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuknya dan tumbuh serta berubahnya perserikatan hidup itu serta pada kepercayaannya. Keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia. Sementara itu, Siotarjo Siokato memaknai sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian. Sosiologis tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang, dalam artian memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijakan masyarakat dalam proses kehidupan bersama tersebut. Pendekatan sosiologis sebagaimana diuraikan oleh Atta Muzahar dapat digunakan dalam studi atau penelitian terhadap agama Islam
dengan mengambil beberapa tema berikut. Yang pertama, studi pengaruh agama terhadap masyarakat. Yang kedua, studi pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran Islam dan konsep Islam. Yang ketiga, studi tentang tingkat pengalaman ajaran agama Islam oleh masyarakat. Yang keempat, studi pola interaksi sosial dalam masyarakat muslim. Yang kelima, studi gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau memanjang kehidupan beragama dalam masyarakat Islam. Setelah itu, Atta mencoba merakit bagaimana pendekatan tersebut digunakan dalam studi hukum Islam. Tentu saja hukum Islam dipandang sebagai gejala sosial. Karena itu, konteks realitas sosial dihadapkan visi dan misi teks yang pada gilirannya hasil penelitian ini mampu menjelaskan fenomena sosial menurut hukum Islam. Sekian pemaparan makalah dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.